Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil bawatinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadir Nasabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa bil khusus untuk guru musik kita atau Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Maslul Qaddasallahu Sirah, dengan tanda syukur kita atas fasilah beliau, kita doakan dengan barokah manaqib ini semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu bapak, anak, saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib ini, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada beliau semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk kita yang hari ini ikut manaqib online sore hari ini beserta anak turun. Semoga kita semuanya yang hari ini sama Allah diuji sakit, semoga Allah lekas mengembalikan kesehatan kita sedia kala. Semoga kita semuanya beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, kaya raya berkah, yang punya hutang dilunasi sama Allah. Semoga anak turun kita sama Allah dijadikan orang-orang yang soleh solihah, dan kita beserta anak turun kita semuanya dipisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, dan termasuk murid-murid Abah yang selalu diberikan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, wabil khusus para wakil talqin yang hadir, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita semuanya ditakdirkan Allah dengan wasilah barokah mursyid kita dibisahkan manaqib pada sore hari ini. Semoga dengan barokah manaqib wasilah kita diakui sama murid Abah. Ikhwan wal akhwat, yang kedua salat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat semua yang sangat hormati ya ini. Kalau jelas kita sambung. Perlu diketahui bagaimana ketika di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa hikmah Isra wal Mi'raj? Isra itu bagian dari wilayah syariat. Syariat itu apa? Wilayah datar. Isra datar. Itu ibaratnya apa di situ? Ibadah apapun butuh ilmu. Isra itu ilmu. Orang kalau sholatnya masih wilayah Isra, biasanya fanatik, terlalu fanatik pada syariat. Wudunya dikencengi, sholatnya dibenahi, tapi dia lupa. Kadang-kadang dia memaksa orang harus mendengarkan apa yang dia sampaikan. Biasanya orang kalau tingkatan sholatnya wilayah Isra, itu biasanya orang ini memaksa. Apa harus sesuai atur Rasulullah? Kalau tidak ada di zaman Rasulullah, itu bid'ah. Jadi orang biasanya ini menggambarkan apa? Dia ibadahnya pakai ilmu saja. Terus bagaimana solusinya? Harus kita tingkatkan ke wilayah Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Tentunya hikmahnya Isra Mi'raj itu di atasnya ilmu itu ada yang namanya adab. Adab etika itu bisa dicapai lewat Mi'raj. Di mana wilayahnya Mi'raj? Di hati. Jadi otak ini Isra, hati itu wilayahnya Mi'raj. Isra wilayah daratan. Mi'raj itu wilayah lautan. Makanya kalau ditanya luas mana daratan sama lautan, otomatis jawabannya luas lautan. Artinya kehidupan ini kalau kita ini di mana, apalagi kita hidupnya ini di masyarakat, zona politikan, makhluk sosial, maka ya kita butuh apa? Meskipun ilmu ini harus diimbangi dengan adab. Makanya guru mursyid mengajarkan ibadah kita di samping Isra ya Mi'raj. Isra-nya dibenahi sholatnya dengan tatanan bagaimana tata cara wudhu yang baik, bagaimana bacaan Qurannya yang baik, bagaimana rukuk sujud yang baik, bagaimana ketika kita beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana bertutur kata. Diajar sama guru mursyid pakai wilayah Isra, pakai ilmu. Karena ibadah apapun tanpa ilmu batal. Makanya dibutuhkan ilmu Isra, karena tempatnya ilmu di daratan. Tidak ada orang cari ilmu di lautan. Makanya daratan itu tempatnya Nabi Musa. Kalau yang di lautan tempatnya Khidir, maka Musa pun belajar ke Khidir. Untuk apa? Untuk mengetahui hikmah dan adab. Makanya mursyid memberikan kita ajaran di samping Isra-nya yaitu ilmu, ditambah lagi dengan adab. Ibadah karena ini wilayahnya Isra wal Mi'raj pada intinya adalah ulang tahunnya sholat, maka orang sholat itu butuh adab dan ilmu. Dengan Isra Mi'raj ini menghasilkan adab dan ilmu untuk apa? Untuk mengambil nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, sholat Isra itu harus ada adab di mana? Contoh, sholat itu butuh 3 rukun. Pertama ada rukun qauliyah, bacaan. Di zaman sekarang kita tidak boleh sembarangan membaca Fatihah. Harus kita ajarkan, kita gurukan, kita benahkan, kita tasbihkan Quran kita, bacaan kita. Jangan cukup cuma zikir, karena sholat itu butuh syariat, butuh media, butuh belajar. Kita dengan adanya manakib ini belajar bagaimana tata cara bacaan yang baik, Qurannya yang baik, makhrajul hurufnya yang baik, tajwidnya yang baik, panjang pendek yang baik, harus digurukan, belajar. Andaikan sudah belajar kok bacaan kita jadul, itu bukan wilayah kita, yang penting kita belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini karena sholat itu butuh wilayah qauliyah, bacaan dibenahi. Bagaimana bacaan yang baik? Karena dengan suara itu irama. Allah itu indah, Allah itu jamil. Allah butuh suara yang baik. Tidak boleh sholat itu asal baca. Lihat Abah, bacaan Abah subhanallah nikmat sekali. Tapi cukup dengan bacaan, tidak. Kita membutuhkan sholat itu membutuhkan rukun fi'liyah, gerakan. Apa gerakannya? Bagaimana takbir yang baik, bagaimana ruku yang baik, bagaimana i'tidal yang baik, bagaimana sujud yang baik, bagaimana ketika kita duduk di antara dua sujud. Ini butuh. Jadi orang sholat tidak boleh cuma dibatin saja, tidak. Terus kita bertanya lagi, kenapa Allah membuat aturan sholat itu harus pakai takbir? Kenapa harus berdiri? Kenapa harus tangannya berdekap? Berdekap. Kenapa harus ruku? Kenapa harus i'tidal? Ini nilai-nilai sosial. Karena wilayah daratan itu wilayah sosial. Makanya kenapa orang sholat tangan kanan itu pasti memegang tangan kiri. Kenapa kok tidak tangan kiri dipegang tangan kanan? Itu menggambarkan Qur'annya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan kemungkaran. Artinya orang bersalaman musafahah itu rata-rata pakai tangan kanan, kecuali orang yang tidak punya tangan kanan baru tangan kiri. Tapi aturan sesuatu yang kanan pasti baik, makan pakai tangan kanan. Kalau kita mengeluarkan ingus atau apa pakai tangan kiri. Ini identik yang baik, ini yang buruk. Artinya ini gambaran manusia. Ini gambaran manusia yang agak gemuk, pendek. Mohon maaf ini, gemuk, pendek. Ada yang agak setengah tinggi, ada yang tinggi, ada yang agak ganteng, cantik lah. Ini yang ini jari manis ini. Kebanyakan orang kalau beli apapun cincin pasti taruh di sini. Terus ada lagi orangnya pendek, kecil, kurus. Ini manusia, gambarannya manusia. Ini penggambaran orang manusia itu baik. Ada orang baik itu yang seperti ini, ada pendek, gemuk, ada yang baik. Ada juga yang setengah tinggi, baik juga ada. Yang tinggi sekali juga ada yang baik. Ada yang ganteng, cantik, yang baik ada. Ada yang kurus, pendek juga ada yang baik. Ini gambaran orang baik. Ini gambaran manusia, ukurannya macam-macam ini. Ini kadang ada orang yang pendek, gemuk, ini menjengkelkan juga banyak. Bikin gregetan juga, gemes lah kita. Ada yang kurang baik, ada yang tinggi, setengah, kurang baik juga ada. Ada yang tinggi sok-sokan juga ada, tinggi merasa dia tinggi tinggi fisiknya, suspek macam-macam. Ada yang kurang baik tabiatnya. Ini juga seperti maka gimana Qur'annya? Pegang orang saudara-saudara kita yang kurang baik jadikan baik. Jadi ini nilai sosialnya. Sholat itu secara sosialnya, Isra ini wilayah sosial. Pegang orang yang kurang baik jadikan baik. Contoh, dulu di zaman Rasulullah, itu ada orang Yahudi, itu sangat senang sama Rasulullah. Tapi orang Yahudi ini belum bisa menghilangkan kebiasaan buruknya. Suatu ketika, orang Yahudi ini berpapasan dengan Rasulullah. Terus di situ dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, saya ini suka dengan Rasulullah Muhammad, dengan ajarannya. Cuman saya ini belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk saya. Di situ Rasulullah bertanya, kebiasaan apa itu yang belum kamu bisa hilangkan? Satu, ya Rasul, saya belum bisa menghilangkan sifat kebiasaan mabuk. Saya setiap hari itu suka minum minuman keras. Yang kedua, saya suka berjudi. Yang ketiga, suka berzina. 3. Terus Rasulullah apa marah? Tidak. Rasulullah tersenyum. Terus tapi saya suka dengan Islam ya Rasulullah. Tapi saya belum bisa meninggalkan kebiasaan yang
jelek ini. Apa kata Rasul? Bagus. Gimana Rasul bilang sama si Yahudi ini, kalau gitu bisa nggak kamu saya ajari? Apa itu ya Rasul? Ketika kamu berpapasan dengan saya, jangan berbohong. Bisa nggak? Dia mikir orang Yahudi ini, waduh gimana ini? Akhirnya apapun yang ketika kamu berpapasan dengan saya, ketika saya bertanya, jawab dengan apa adanya. Jangan ditutupi. Andaikan saya habis selesai mabuk, saya tanya, jawab aja. Gitu ya Rasul, iya. Jadi Rasul kasih pelajaran sama orang Yahudi itu satu. Jangan berbohong. Suatu ketika orang Yahudi ini 1 bulan kemudian ketemu sama Rasulullah. Di situ si Yahudi merasa dia habis mabuk, ketemu Rasulullah, berpapasan. Ya fulan, Rasulullah apa? Ya Rasulullah, dari mana kamu? Dia karena mengingat kalimat itu dari Rasulullah. Ya Rasul, saya dari berjudi, dari mabuk-mabukan. Rasul tersenyum. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, orang ini jujur. Meskipun apa yang dia lakukan salah, tapi dia jujur. Rasulullah membenarkan ucapan jujur meskipun apa yang dilakukan salah. Besoknya lagi, setelah kemudian ketemu lagi. Dari mana kamu sebulan? Saya habis berjudi ya Rasul. Rasul mengatakan, orang ini jujur walaupun apa yang dilakukan salah secara aturan syariat. Yang ketiga, dia ketemu Rasulullah. Dari mana kamu fulan? Saya habis berzina ya Rasul. Rasul tidak marah, tidak menyalahkan. Rasul menilai apa yang disampaikan Rasul. Yang penting kamu jangan berbohong. Meskipun yang dikatakan salah. Akhirnya si Yahudi ini merenung. Waduh, kalau saya seperti ini Rasul kok tidak pernah marah. Katanya berjudi itu dosa, mabuk-mabukan dosa, berzina itu dosa. Kenapa Rasul tidak marah? Akhirnya si fulan itu suatu ketika ketemu Rasulullah, disitulah dia sujud di kaki Rasulullah, langsung minta, ya Rasulullah, ajari aku Islam. Nah, dari situlah Rasul mengajari cara beragama Islam. Apa? Rasul menancapkan ketauhidannya kepada Allah, yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Dari situlah Rasul mendidik orang yang ini masuk Islam, ditekankan ketauhidannya kepada Allah, dikuatkan keimanannya kepada Allah. Maka setelah keimanannya kuat, maka di situ Rasul menyampaikan, ya fulan, berjudi itu dosa, bermabuk-mabukan itu dosa, berzina itu dosa. Jadi kalimat-kalimat yang dilakukan ini wilayah orang yang sudah imannya kokoh, baru disampaikan hukum jalan. Ini dakwah. Jadi Rasulullah mengajarkan, makanya ada aturan Isra wal Mi'raj, syariat. Jadi sholat itu ada wilayah sosialnya. Maka orang yang benar-benar sholat itu selalu merangkul saudaranya. Sejelek apapun saudaranya, dirangkul, bukan dijatuhkan, bukan dilecehkan. Ini. Terus kenapa orang sholat itu harus ruku? Ruku itu gambarannya secara sosial, Qur'annya mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Aku jadikan kamu dari tanah. Yang tampan, yang cantik, bohai, yang mulus, semuanya serba mulus, yang kaya, yang miskin, yang macam-macam. Ingat kamu dari tanah, kata Rasulullah, dari kata Allah. Maka kamu tengok kamu ke situ. Maka kita ruku, lihatlah kamu dari tanah, dari tempat yang menjijikkan, dengan apa? Air yang menjijikkan. Tengok ke situ, jangan bangga diri, jangan sombong. Suatu saat aku kembalikan kamu ke tanah. Setelah itu, setelah merukuk, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, akan aku keluarkan kamu dari tanah. Sami Allahu liman hamid. Orang semuanya dari tanah, diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, akan dikeluarkan dari tanah. Yaitulah kehidupan yang baru. Ini wilayah sosialnya. Jadi apa? Manusia itu dilarang bangga diri, dilarang sombong. Karena apa? Sehebat apapun yang hari ini pada dasarnya kita dari nutfah, yang menjijikkan.
Makanya bagaimana supaya kita menjadi manusia yang tidak bangga diri, tidak merasa sok-sokan, merasa kaya, merasa cantik, merasa tampan, merasa orang yang terpandang. Bagaimana solusinya? Maka dibutuhkan rukun qalbiyah, rukun hati. Nah, hati ini wilayah apa? Wilayah mi'raj. Jadi ibadah kalau hatinya itu bagaimana? Wilayah mi'raj itu wilayah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman ketika sholat dia khusyuk. Khusyuk itu Allah yang garis kasih prestasi. Apa? Hatinya ingat Allah. Jadi bersyukur kita sama guru mursyid, kita diajar cara khusyuk. Kalau kita sudah paham khusyuk, apa itu khusyuk? Ingat Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, maka semakin mencintai Allah. Yang kemarin mencinta Allah itu cuma 40%, dinaikkan lagi karena zikir 50%, naik lagi 60%, naik lagi 70%. Kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan punya persifatan Allah. Orang yang hatinya sudah mi'raj, ditanamkan dengan zikir khafi sama guru mursyid, maka di situ jika orang itu mengamalkannya zikir khafi, dia akan menghasilkan Allah hadir ke dalam hatinya. Di situ Allah menghujamkan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Disitulah Allah menuntun rohaninya. Dengan apa? Menghasilkan ucapan-ucapan yang penuh hikmah, pandangan-pandangan yang penuh kasih sayang, tangannya kedermawanan, kakinya gemar jalan mencari kebaikan-kebaikan, pantatnya asik tempat sajadah. Untuk apa? Mengagungkan nama-nama Allah. Jadi kita bersyukur, makanya orang ibadah kalau tidak sampai ke mi'raj pasti ke isra. Kalau ibadah isra, ciri-cirinya dia selalu fanatik pada gerakan. Kalau misalnya orang itu kalau dia bermadzhab Imam Hanafi, itu dia harus memaksa orang yang bermadzhab Maliki harus ikut madzhab Hanafi. Bagi orang yang bermadzhab Maliki, memaksakan orang yang bermadzhab Syafi'i ikut bermadzhab Maliki. Bagi orang yang bermadzhab Syafi'i, memaksa orang harus yang ikut madzhab Hambali harus ikut Imam Syafi'i. Padahal wilayah syariat itu tidak sampai ke Allah. Isra itu tempatnya cuma di sajadah. Wilayah sholat Isra itu fisik. Makanya di situ ada khilafiyah. Allahu Akbar, takbirnya Imam Hanafi di atas dada. Terus ada di bawahnya Imam Malik, di bawahnya ada Imam Syafi'i, di bawahnya ada Imam Hambali. Kalau kita tanya siapa itu Imam Hanafi? Imam Hanafi itu gurunya Imam Malik. Kita tanya lagi siapa Imam Malik? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Terus siapa Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Ini antara murid dan guru. Meskipun perbedaan wilayah. Orang yang pakai bermadzhab Imam Syafi'i silakan, sah juga karena itu wilayah daratan, wilayah sajadah, bukan ke Allah. Yang wilayah Allah itu wilayah mi'raj, di mana hati ini. Makanya bersyukur orang yang sudah ketemu guru mursyid yang backgroundnya kemarin, backgroundnya yang ada yang dari kelompok-kelompok misalnya organisasi si ACB sama guru mursyid diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah, satu guru mursyid. Apa? Menghasilkan ukhuwah Islamiyah. Termasuk apa? Persaudaraan apa? Saudara seiman. Di samping seiman pasti berislam. Apa? Selama saling mengikatkan, saling mengislamkan satu sama lainnya. Apa? Menyelamatkan ucapannya, jangan sampai menyakiti orang lain. Ini pentingnya kita. Makanya di guru mursyid kita yang sudah ketemu guru mursyid diajari sholatnya jalan, bahkan di Suryalaya itu sholatnya banyak sekali mendadakan apa? Kita wilayah Isra kita jalankan, disempurnakan supaya apa? Pakai mi'raj apa? Yang wilayah daratan, wilayah ilmu, wajib cari ilmu. Yang kedua, wajib pakai adab. Di atasnya ilmu ada adab. Kalau orang sudah pakai adab, orang tidak menyalahkan orang lain. Apa tujuannya? Saling mengajak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling mengajak kebaikan. Bukan bermusuhan, bukan mengajak kejelekan. Dan ini pentingnya kita punya guru mursyid. Contoh saja yang sepintas ini kita. Guru mursyid ini mengajari kita di samping ilmu otak, ada ilmu hikmah. Ilmu basar pandangan, ada ilmu basyirah. Apa?
peristiwa Isra Mi'raj ini menggambarkan wilayah apa? Wilayah dengan adanya Isra Mi'raj ini, sinyal-sinyal Isra Mi'raj ini ditangkap sama orang ilmuwan. Apa hasilnya? Dulu orang mengatakan Isra Mi'raj itu kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj menghasilkan ilmu teknologi. Contohnya dengan adanya HP ini, ada Zoom. Ini ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Jambi, dari Tangerang. Ini kenapa? Ini peristiwa Isra Mi'raj. Ada ilmunya di situ. Ini wilayah Isra Mi'raj. Orang ilmuwan yang menghasilkan itu, menemukan itu. Ada yang dari Inggris. Ini akhirnya apa? Dengan wilayah Isra Mi'raj ini menimbulkan ilmu-ilmu teknologi yang kayaknya dulu itu Amerika, Inggris itu jauh, sekarang dekat. Buktinya kita bisa zoom ini kan menggambarkan apa? Wilayah Isra Mi'raj. Yang kedua, hikmah dari Mi'raj adalah apa? Justru dengan Isra saja itu yang jauh bisa dekat, apalagi Mi'raj. Dengan Allah cuma satu. Kata Allah, fadhkuruni adkurkum. Jika kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Kalau kita berjalan mendekati Allah, jalan saja, Allah itu berlari kepada kita. Semakin kita mencintai Allah, maka di situ Allah jauh lebih mencintai kita. Katakan cinta kita kepada Allah cuma 5%. Allah itu sudah 50%. Makanya orang-orang yang benar-benar cinta Allah dengan lewat apa? Dengan wasilah guru mursyid. Pasti yang benar-benar berzikir kepada Allah, di situ Qur'annya mengucapkan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan cemas. Kenapa? Hatinya bersama kehidupan, bersama yang punya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, ikhwanul akhwat, bagi keluarga kita, jangan kita saja yang bahagia. Jangan kita saja yang sudah merasakan mengenal Allah. Jangan kita saja yang merasa bersama Allah. Ayo kita ajak keluarga kita. Bawa ke guru mursyid. Biar apa? Hatinya dices, ditancapkan dua zikir, yaitu zikir jah dan zikir khafi. Supaya apa? Punya keimanan, punya keiksanan, sehingga menjadi manusia apa? Khairun nanfa'ulina. Sebaik manusia itu bermanfaat. Orang bisa bermanfaat, ilmunya bermanfaatnya karena hatinya mendorong kebaikan. Orang bisa baik karena hatinya. Dan orang bisa baik hatinya, yaitu hanya satu alat, talqin zikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.